Pernahkah kalian merasa bingung melihat orang-orang yang berbuat jahat atau tidak bermoral justru meraih kesuksesan besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang yang memanipulasi, menipu, atau melanggar aturan justru mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis? Ini memang membuat frustasi. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa keadilan akan selalu menang, bahwa kebaikan akan selalu diberi penghargaan, dan bahwa orang jahat akan mendapatkan ganjarannya. Namun, kenyataannya seringkali bercerita lain. Ada semacam logika gelap yang tampaknya mendasari fenomena ini. Seperti ada aturan tak terlihat yang mendukung mereka yang berani melanggar batas moral. Pemahaman ini memang meresahkan, tetapi juga bisa memberikan kita perspektif baru tentang dunia tempat kita hidup. Untuk benar-benar memahaminya, kita perlu menengok ke masa lalu dan menggali pemikiran Niccolò Machiavelli, terutama dalam karyanya yang terkenal, The Prince. Machiavelli adalah salah satu pemikir yang paling sering disalahpahami sepanjang sejarah. Banyak yang mengira dia adalah pembela kejahatan, tetapi sebenarnya tidak begitu. Machiavelli bukanlah pendukung kejahatan. Dia hanya melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Fokus utamanya adalah efektivitas. Menurutnya, dalam permainan kekuasaan, moralitas tradisional seringkali menjadi penghalang. Machiavelli berpendapat bahwa mereka yang berani melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti berbohong, memanipulasi, atau mengorbankan orang lain, memiliki keuntungan alami dibandingkan mereka yang teguh memegang standar moral yang kaku. Mengapa? Karena dunia nyata bukanlah dongeng. Dalam dunia nyata, pemimpin yang efektif harus lebih praktis daripada berbudi luhur. Salah satu gagasan Machiavelli yang paling kontroversial adalah bahwa tujuan membenarkan cara. Ini berarti bahwa untuk mencapai tujuan besar seperti mempertahankan kekuasaan, menaklukkan wilayah, atau membangun karir yang sukses, kadang-kadang diperlukan metode yang dianggap tidak bermoral. Jadi, apakah ini berarti kita harus meninggalkan moralitas? Tidak juga. Tapi, memahami dinamika ini bisa membantu kalian melihat dunia dengan cara yang lebih realistis dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di depan. Machiavelli tidak mengagungkan kejahatan. Dia hanya menyampaikan kebenaran yang tidak nyaman. Mereka yang memiliki sedikit batasan moral bisa maju lebih cepat dan dengan lebih sedikit keraguan. Jika kalian pikirkan, ini masuk akal. Orang yang etis, berempati, dan sensitif seringkali dilumpuhkan oleh rasa bersalah, malu, atau takut menyakiti orang lain. Sementara itu, mereka yang bertindak tanpa moral terus maju tanpa menoleh ke belakang. Mereka melihat dunia sebagai papan catur, di mana setiap bidak adalah peluang untuk mencapai tujuan mereka. Sikap dingin dan strategi ini memberi mereka keuntungan atas orang lain. Orang-orang jahat tidak membuang waktu untuk meratapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka hanya bertindak. Mereka tidak peduli apakah mereka dicintai atau disetujui. Yang mereka pedulikan hanyalah menang. Machiavelli menekankan bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang tidak perlu dicintai, tetapi harus ditakuti. Cinta itu tidak stabil, mudah berubah, dan tergantung pada orang lain. Rasa takut, di sisi lain, adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pemimpin. Coba kalian perhatikan, baik dalam politik, bisnis, atau kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang sukses karena mereka tidak ragu. Mereka bersedia melakukan hal-hal yang banyak orang anggap tak terpikirkan, seperti memanipulasi, menipu,
atau mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak terkekang oleh moralitas tradisional yang membuat mereka sangat efektif. Namun, ini menimbulkan pertanyaan lain. Apakah kesuksesan ini berkelanjutan dan apakah harganya sepadan? Satu sifat utama yang membedakan mereka yang berhasil, meskipun melalui cara yang dipertanyakan, adalah kemampuan mereka untuk bertindak dengan kebajikan dan menangani fortuna. Kedua konsep ini yang diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli dalam The Prince adalah inti dari perspektifnya tentang kekuasaan dan efektivitas. Mari kita mulai dengan memahami kebajikan dari sudut pandang Machiavelli. Baginya, kebajikan bukan tentang moralitas seperti yang kita kenal, melainkan campuran keterampilan, keberanian, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi. Kebajikan ini memungkinkan seorang pemimpin atau individu yang ambisius untuk mengendalikan situasi sesuai keinginan mereka. Bayangkan kebajikan sebagai kemampuan untuk melihat kenyataan dengan jernih dan bertindak untuk mencapai hasil terbaik. Orang yang memiliki kebajikan tidak terikat oleh aturan moral yang kaku. Mereka fleksibel, berani, dan strategis. Mereka paham bahwa terkadang untuk menang, mereka harus melanggar aturan konvensional. Inilah keunggulan individu yang tidak takut bertindak dengan perhitungan dan kecerdasan yang dingin, bahkan jika itu berarti melanggar aturan atau memanipulasi orang di sekitar mereka. Mereka memiliki insting tajam untuk mengetahui kapan harus menyerang, kapan harus mundur, dan kapan harus memanipulasi situasi. Mereka beradaptasi tanpa ragu-ragu dengan tuntutan realitas. Machiavelli menggunakan metafora untuk menjelaskan kebajikan. Seseorang pemimpin yang efektif harus menjadi seperti singa dan rubah. Singa melambangkan kekuatan dan keberanian, kemampuan untuk menginspirasi rasa takut dan melindungi wilayahnya. Rubah melambangkan kelicikan, keterampilan untuk menghindari jebakan, dan menipu jika diperlukan. Orang yang jahat menguasai dualitas ini. Mereka tahu kapan harus bertindak agresif untuk memerintah dengan rasa hormat, dan kapan harus menggunakan kehalusan untuk mencapai tujuan tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, kebajikan saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan. Ada elemen lain yang selalu mempengaruhi hasil, yaitu fortuna. Bagi Machiavelli, fortuna mewakili kejadian-kejadian hidup yang tidak dapat diprediksi, keberuntungan, peluang, dan bahkan krisis yang muncul secara tiba-tiba. Fortuna adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita, namun memiliki pengaruh besar terhadap jalan hidup. Machiavelli percaya bahwa sekitar setengah dari hidup kita dipengaruhi oleh fortuna, sementara setengah lainnya tergantung pada tindakan kita. Disinilah kebajikan memainkan peran penting. Orang-orang yang tidak terikat oleh moralitas tradisional lebih siap untuk menghadapi fortuna. Mereka dengan berani dan teguh meraih peluang, sementara individu yang etis mungkin ragu, mempertanyakan, atau khawatir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka yang pragmatis tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mendominasi kekacauan di sekitar mereka dan membentuk takdir sesuai keinginan mereka. Hidup tanpa rasa bersalah atau empati membawa biaya yang tidak terlihat tetapi sangat besar. Hubungan yang autentik, kedamaian pikiran, dan tujuan yang sejati menjadi sulit dicapai ketika hidup hanya didasarkan pada manipulasi dan pengejaran kekuasaan. Ini mengarah pada pertanyaan utama. Apakah ketenaran ini benar-benar berguna untuk mencapai kesuksesan yang dapat menopang kehidupan yang memuaskan? Karena pada akhirnya, kemenangan yang hampa lebih berat daripada kekalahan yang meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi. Lebih dari itu, kesuksesan itu sendiri bisa menjadi beban. Seseorang yang mencapai prestasi besar melalui manipulasi atau ketidakpekaan akan hidup dalam paranoia terus-menerus. Siapa yang berkomplot melawan saya? Siapa yang akan mencoba mengambil apa yang telah saya capai? Kapan kebohongan saya akan ditemukan?
Ini adalah ironi yang kejam. Semakin banyak yang seseorang capai melalui kebencian, semakin rapuh dan kesepian posisi mereka. Ketidakpercayaan tumbuh, hubungan menjadi dangkal, dan perjuangan untuk mempertahankan kendali berubah menjadi pertempuran tanpa akhir. Selain itu, Machiavelli menyadari ketidakpastian Fortuna yang seringkali berpihak pada individu-individu ini dapat dengan cepat berbalik melawan mereka. Pengkhianatan yang tak terduga, krisis yang tak terkendali, atau kesalahan perhitungan bisa membuat citra tak terkalahkan mereka lenyap. Ini membawa kita pada refleksi mendalam. Apa sebenarnya makna kemakmuran? Meskipun orang yang jahat dapat mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, atau kesuksesan yang nyata, pencapaian ini seringkali diiringi dengan kekosongan eksistensial dan isolasi emosional. Ketidakhadiran koneksi autentik dan paranoia terus-menerus akan kehilangan apa yang mereka miliki, menjadikan hidup mereka perjuangan yang tiada akhir. Pada akhirnya, kemakmuran yang didasarkan pada rasa takut dan manipulasi tidak akan bertahan lama. Seperti istana yang dibangun di atas pasir, ia ditakdirkan untuk runtuh. Dan ketika kejatuhan itu tiba, itu akan sama brutalnya dengan kebangkitannya yang mengesankan. Ini mengarah pada pertanyaan akhir. Apakah benar-benar layak mengorbankan jiwa kalian untuk mencapai kesuksesan yang tidak stabil dan kosong? Setelah semua yang telah kita eksplorasi, satu pertanyaan tetap ada. Apakah benar-benar layak mencapai kekuasaan, kekayaan, dan kesuksesan dengan mengorbankan kemanusiaan kalian? Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, uang, atau kemenangan, rasa tujuan dan kepuasan sejati. Mereka yang memanipulasi dan mengeksplorasi orang lain jarang benar-benar merasakan kebahagiaan dari pencapaian mereka. Mereka selalu gelisah, takut kehilangan apa yang telah mereka dapatkan atau dikhianati. Mereka tahu permainan ini karena mereka yang menciptakannya. Disinilah refleksi penting muncul. Apa sebenarnya arti kemakmuran? Apakah cukup hanya dengan memiliki lebih banyak uang, kekuasaan, dan pengakuan? Atau apakah kemakmuran sejati adalah menjalani kehidupan yang penuh arti? Sebab, waktu, hakim yang tak kenal ampun akan menuntut haknya suatu hari nanti. Ketika kalian menoleh ke belakang, apa yang benar-benar penting? Apakah itu semua pencapaian material yang kalian kumpulkan, atau cara kalian hidup, orang-orang yang kalian sentuh, dan warisan yang kalian tinggalkan? Machiavelli mengajarkan bahwa efektivitas mungkin memerlukan pengorbanan. Namun, ada pelajaran lain yang sering diabaikan. Keseimbangan sangatlah penting. Kekuatan dan kelicikan bisa membawa kalian jauh, tetapi tanpa nilai-nilai yang kuat, setiap kemenangan akan terasa hampa. Pada akhirnya, kesuksesan yang benar-benar berarti adalah yang datang dengan ketenangan pikiran, hubungan yang tulus, dan tujuan yang lebih besar. Jadi, inilah pertanyaan terakhir. Apa gunanya mendapatkan dunia jika dalam prosesnya kalian kehilangan diri sendiri? Ingatlah, pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan sejati. Sekarang,
kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.